Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 1 November 2020. Bulan depan kita akan memasuki bulan Desember. Kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Dalam pesta Natal nanti kita boleh menyalakan lilin, menyanyikan Silent Night, Holy Night, dan juga kita boleh bersuka cita bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Salam sehat buat kita. Tuhan menuntun kehidupan kita sampai penghujung tahun ini. Tuhan amat baik dan Dia menjadi tumpuan kita menghadapi kehidupan ini, menghadapi juga ancaman COVID-19 ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita dengarkan dengan sukacita firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 1 November tahun 2020, Minggu ke-21 sesudah Trinitatis. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 23, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnyalah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di bukit-bukit gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak diboleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch.
Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, topik khotbah untuk minggu ini berbunyi reformasi spiritualitas. Dalam bahasa daerah Batak disebut Haibaruon ni Partodion. Reformasi artinya melaksanakan perubahan baik untuk bidang sosial, politik maupun agama. Demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reform artinya menyembalikan atau memulihkan kembali kepada keadaan semula, kepada yang asli. Reformis artinya orang yang melakukan perubahan tanpa kekerasan. Setiap tanggal 31 Oktober seperti yang kemarin, itu dirayakan menjadi hari reformasi yang dilaksanakan oleh Martin Luther tatkala dia melekatkan di pintu gereja di Wittenberg 95 tesisnya. Inti yang ingin saya sampaikan dari tesis itu ialah bahwa ada 3 S yang disebutkan: sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Artinya kita hidup hanya karena, oleh, dan untuk firman Tuhan, dan kita boleh hidup karena iman kepada Tuhan, dan kita boleh bekerja dan hidup karena anugerah Tuhan semata. Dan itu menjadi landasan gereja sampai hari ini, dan juga landasan dari orang-orang percaya. Saudaraku yang kekasih, reformasi spiritualitas dilaksanakan oleh Raja Yosia, Raja Yuda. Saya tidak panjang lebar menceritakan latar belakang daripada firman yang kita dengarkan tadi. Tapi saya mau intikan, Raja Yosia memperbaiki rumah Allah, dan tatkala ada dilakukan perbaikan, di sana ditemukan kitab perjanjian yang berisikan hukum Taurat. Rupanya selama ini buku tersebut tergeletak begitu saja, penuh dengan abu, dan tidak pernah digunakan dalam ibadah. Imam Hilkia yang menemukan ayat itu dan menyuruh pegawai raja untuk membacakannya di hadapan Raja Yosia. Tatkala Yosia mendengarkan firman itu, maka dia sangat sedih. Dia mengoyakkan pakaiannya, menangis, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertobatan. Kenapa Yosia menangis? Karena dia menyadari bahwa sejak zaman raja kakeknya Manasye sampai kepada ayahnya Amon, umat Israel telah menyimpang dari kehendak Tuhan.
Mereka telah beribadah kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah, dan sudah melupakan Tuhan Allah Yahweh sesembahan mereka. Saudaraku yang kekasih, dan karena itu Yosia mengumpulkan semua para tua-tua, para imam, dan warga yang ada di tempat itu, dan mereka melakukan satu perjanjian bahwa mereka akan taat kembali kepada firman, kembali kepada hukum Taurat, dan beribadah hanya kepada Tuhan semata. Itulah reformasi, itulah pembaharuan yang dilaksanakan oleh Raja Yosia. Dari peristiwa reformasi tadi, ada dua hal yang menjadi masukan untuk kita dan menjadi masukan juga untuk kita kerjakan. Yang pertama, reformasi spiritualitas. Pembaharuan hidup rohani terjadi bila hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Dan itu membuka mata, hati, dan iman kita untuk melihat keadaan sekitar dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu pembaharuan. Oleh karena itu, saya sarankan, bacalah firman Tuhan dan berilah waktu untuk bersaat teduh dan berdoa. Kita tidak butuh waktu banyak untuk berdoa. Kita boleh berdoa dengan singkat asal dari hati yang tulus. Bila kita dalam masa sekarang ini sangat-sangat melekat dengan alat elektronik, membaca Facebook dan WhatsApp dan lain-lain, kita sangat memberikan banyak waktu untuk itu, baik pagi, siang, ataupun malam. Tetapi untuk berdoa dan saat teduh cukup waktunya singkat saja dan sampaikan dalam hatimu kepada Tuhan apa yang perlu. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Dia menolong, memberi petunjuk untuk apa yang kita kerjakan. Saudaraku, saat kita membeli barang elektronik seperti mesin cuci, televisi, ataupun mobil, atau barang-barang elektronik lainnya, kita selalu diberi buku petunjuk pemakaian barang tersebut supaya barang itu, benda itu berfungsi dengan baik dan kita senang menikmatinya. Tapi yang lebih indah ialah bahwa Alkitab itu adalah buku petunjuk kehidupan, BPK. Dari firman yang kita baca, kita diingatkan, didorong, diarahkan, diberi kekuatan untuk mengikut Tuhan. Dan hal-hal apa yang harus kita hindari. Kita hidup dalam doa, sabar dan tabah, menghadapi segala pergumulan dan menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan semata. Reformasi spiritualitas bukan dengan semangat yang meluap-luap dan menggebu-gebu, tetapi yang sifatnya sementara, yang kemudian melempem dan mati tanpa jasa. Reformasi spiritualitas itu tenang, dimulai dalam hati, terarah menuju pembaharuan rohani dan bersikap rendah hati. Rasul Yakobus berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan Ia akan meningkatkan kamu. Yakobus pasal 4 ayat 6-10. Pesan yang kedua bagi kita, saudaraku yang kekasih, beribadahlah kepada Tuhan dan jangan membuat sesuatu jadi berhala. Beribadahlah kepada Tuhan dan jangan membuat sesuatu jadi berhala. Ibadah artinya bakti.
Beribadah artinya berbakti. Berbakti kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan semata. Hanya Tuhanlah yang disembah, bukan sesuatu yang lain. Yosua berkata, kalau kita baca dalam Yosua pasal 24 ayat 15, dia berkata di hadapan semua perwakilan-perwakilan suku-suku Israel di Sikhem, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, kepada dewa-dewa di daerah ini atau kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sikap tegas, suara yang menggelegar itu membuat orang lain juga sadar akan kesalahannya, dan mereka juga menyatakan bahwa mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara, ibadah itu menggambarkan hubungan yang sifatnya dua arah, yakni vertikal dan horizontal. Hubungan ke atas dan hubungan antar sesama. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi Allah ke atas, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Tapi juga kita harus mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Itulah hukum yang sangat penting yang boleh kita ikuti dan perlu kita laksanakan. Dalam ibadah hari Minggu umpamanya, di gereja orang sering berkata, berulang-ulang berkata dengan semangat, haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi sesudah amin amin keluar dari gereja, di tengah-tengah masyarakat dia berkata haleluya, haleluya. Apa yang dikatakan haleluya di gereja, apa yang didengar aturan-aturan dan nasihat-nasihat dari khotbah-khotbah di gereja, sesudah di luaran dia lupa segalanya, kembali kepada kebiasaannya, kembali ke habitatnya, dusta, bohong, benci, dan ngegosip dan lain-lain. Janganlah kita seperti itu, saudaraku yang kekasih. Satu hal yang nampak sekarang ini ialah sinkritisme. Sinkritisme artinya mencampur adukan kepercayaan kepada Allah dengan dewa-dewa atau benda-benda untuk disembah. Dalam hukum Taurat jelas dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, ataupun di dalam air untuk disembah. Pertanyaannya, kenapa orang membuat sesuatu untuk keselamatannya? Dan saya mengerti bahwa orang berbuat itu karena orang ingin berada dalam zona aman dan nyaman. Tuhan jauh di atas sana dan tidak kelihatan. Tetapi dengan sesuatu benda ataupun yang diilahkan, maka benda itu boleh dipegang, boleh dikantongi, dibawa-bawa kemana-mana, dan dia merasa aman dan dia merasa bisa diberkati oleh yang dia percayai. Saudaraku, oleh karena sinkritisme itu, maka muncullah istilah yang sering kita dengar, istilah KTP Kristen. Identitasnya dalam KTP disebut orang Kristen, tapi dalam keyakinannya, dalam praktek hidupnya sehari-hari, dia percaya kepada benda ataupun analisa orang-orang pintar.
Cobalah kita lihat umpamanya tentang horoskop, tentang bintang-bintang daripada orang per orang sesuai dengan bulan kelahirannya. Horoskop itu berkata, asmara Anda berjalan dengan baik dan mulus. Kesehatan terancam oleh virus corona. Keuangan biasa-biasa saja. Hati-hati dalam pergaulan terhadap sesama. Adakah seseorang yang bisa menentukan hidupmu? Tidak ada. Siapapun dia, orang pintar sekalipun, yang menentukan hidupmu untuk hari ini dan besok hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Selain dari horoskop, umpamanya kita lihat lagi sering sekali di depan kaca mobil, truk, ataupun bis digantungkan boneka kecil yang bergoyang-goyang tatkala kendaraan itu laju di atas jalanan. Dan sewaktu bis atau truk itu lewat terowongan ataupun jalan-jalan yang berbahaya, maka si sopir selalu membunyikan klakson atau telolet. Maksudnya apa? Numpang lewat, kami jangan diganggu. Hormat kepada penghuni daripada tempat ini. Suatu sinkretisme yang percaya kepada benda-benda selain daripada Tuhan sendiri. Tapi yang utama lagi ialah kita lihat bahwa masih ada orang Kristen yang mempersembahkan makanan kepada orang tuanya ataupun kakek-kakeknya, nenek moyang mereka. Diberikan makanan yang sangat enak dan diberikan bir untuk minuman daripada leluhurnya yang telah dikuburkan di tempat itu. Mohon berkat karena pahopu atau cucu akan melaksanakan hajatan minggu depan. Itu satu sinkretisme saudaraku yang kekasih. Tapi yang terutama lagi yang menonjol pada hari-hari terakhir ini ialah kepercayaan atau pendewaan akan uang dan materi. Uang adalah alat yang taat kepada majikannya, bukan jadi penguasa dan pengendali hati tuannya. Tetapi sering sekali uang didewakan. Seolah-olah kalau uang hanya sedikit, itu pertanda dunia akan kiamat. Timotius berkata, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Tahanan KPK dengan rompi oranye digiring masuk ke dalam ruang pengadilan untuk diproses di sana tentang kejahatan atau kesalahannya. Dan itu selalu kita lihat hampir tiap hari melalui kaca layar televisi kita. Saudara, marilah kita hanya menyembah Tuhan. Jauhkan sinkretisme penyembahan alat-alat yang lain ataupun benda-benda yang lain. Dan hanya kepada Tuhan semata, Allah yang Esa itulah kita beribadah. Reformasi iman, pembaharuan hidup rohani kita perlu. Karena itu, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, belajarlah dari firman-Nya, dan syukurilah apa yang Anda terima. Perjalanan hidup kita masih panjang untuk besok dan tahun-tahun seterusnya. Dan kita akan selalu dituntun Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan dalam Kidung Jemaat 408 yang berbunyi, di jalanku ku diiring
oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Semoga khotbah video ini memberikan masukan, penguatan, dan dorongan bagi kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.